ulang lupa tekan tombol subscribe, download cengnai harana gratis deh. Use ulang lupa like video naon dan share. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali ke pembelajaran kita mengenai beriman kepada kitab-kitab Allah Subhanahu wa taala. Di video sebelumnya kita telah menjelaskan tentang dua kitab, yaitu kitab Zabur dan kitab Taurat. Sekarang kita akan menjelaskan tentang kitab Injil dan Al-Quran. Kitab Injil diturunkan kepada Nabi Isa alaihissalam pada permulaan abad 1 Masehi. Kitab Injil diwahyukan di daerah Yerusalem. Kitab ini ditulis pada awalnya dengan menggunakan bahasa Suryani. Kitab ini menjadi pedoman bagi kaum Nabi Isa alaihissalam, yakni kaum Nasrani. Nabi Isa diutus untuk mengajarkan tauhid kepada umat dan pengikutnya. Tauhid di sini artinya mengesahkan Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala menjelaskan di dalam Al-Qur'an, surah Al-Hadid, surah yang ke-57 ayat 27. Thumma qaffayna ala atharihim birusulina وقفينا بعيسى بن مريم وآتيناه الإنجيل وجعلنا في قلوب الذين اتبعوه رأفة ورحمة ila akhir ayat. Di ayat ini Allah Subhanahu wa taala menjelaskan bahwa Allah telah memberikan Injil kepada Nabi Isa. Dan pokok ajaran Injil itu sendiri ada 4. Yang pertama, perintah untuk kembali mengesahkan Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, membenarkan kebenaran kitab tauhid. Seterusnya, menghapus beberapa hukum dalam kitab Taurat yang tidak lagi sesuai dengan perkembangan zaman. Yang terakhir, di dalam kitab Injil dijelaskan bahwa akan turun satu nabi lagi, rasul, penghabisan para nabi dan rasul, yaitu bernama Ahmad, yakni Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lalu timbul pertanyaan, apakah kitab Injil sekarang sesuai dengan kitab Injil di zaman Nabi Isa alaihissalam? Injil yang ada, yang dipakai oleh kaum Nasrani, tidak lagi sesuai dengan Injil yang asli yang Allah turunkan kepada Nabi Isa alaihissalam. Sekarang kitab Injil sudah ditulis menurut versi penulisnya. Ada 4 penulis yang mencoba menulis kitab Injil ini, yaitu Matius, Markus, Lukas, Yahya, dan Yohanes. Dan mereka semua bukanlah orang-orang yang dekat dengan masa hidup Nabi Isa alaihissalam. Ada sebenarnya satu kitab Injil lagi yang benar-benar seperti Injil yang diterima oleh Nabi Isa alaihissalam. Itulah yang bernama Injil Barnabas, atau Barnabas, sering kita dengar dengan Barnabas. Dan kitab Injil Barnabas ini sangat berbeda dengan 4 versi penulis yang lainnya tadi. Karena di dalam kitab Injil ini sangat sesuai dengan ajaran-ajaran yang dibawa oleh Nabi Isa alaihissalam. Seterusnya, tentang Al-Quran. Al-Quran diturunkan pada abad ke-7 Masehi. Kurun waktunya 611 sampai 632 Masehi. Kitab Al-Quran merupakan kitab yang diturunkan Allah kepada
baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai nabi dan rasul yang terakhir. Kitab Al-Quran ini diturunkan melalui malaikat Jibril. Kurang lebih 23 tahun atau tepatnya 22 tahun, 2 bulan, 22 hari. Dan Al-Quran terdiri atas 30 juz, 114 surah, 6.236 ayat, ada juga yang menyebutkan 6.666 ayat, dan terdapat 74.437 kalimat, dan terdapat 325.345 huruf. Wahyu yang pertama kali turun adalah surah Al-Alaq 1-5, sedangkan wahyu yang terakhir turun adalah surah Al-Maidah ayat 3. Dalil tentang Al-Quran banyak sekali di dalam Al-Quran Allah tentang turunnya Al-Quran ini. Bisa kita baca dalam surah Al-Baqarah ayat 2, bisa juga kita baca dalam surah Al-Imran ayat 3, masih banyak lagi. Adapun nama-nama lain dari Al-Quran, ada beberapa yang bisa kita jelaskan di sini. Yang pertama disebut dia sebagai Al-Hudaya karena sebagai petunjuk kepada seluruh umat manusia. Disebut dia sebagai Al-Furqan karena ia sebagai pembeda antara yang baik dan yang buruk. Disebut dia sebagai Asy-Syifa karena sebagai penawar ataupun obat. Disebut dia sebagai Az-Zikri karena sebagai peringatan adanya ancaman dan balasan. Disebut dia sebagai Al-Kitab karena di dalamnya tercantum firman Allah Subhanahu wa taala yang sudah dibukukan. Sedangkan isi pokok daripada Al-Quran, yang pertama masalah akidah dan keimanan, atau sering kita mengenal dengan kata tauhid, mengesahkan Allah. Banyak sekali ayat tentang tauhid. Seterusnya tentang ibadah, baik ibadah mahdhah maupun ghairu mahdhah, artinya ibadah yang khusus maupun yang sunnah, ibadah yang fardu maupun yang muakkadah, itu semuanya ada di dalam Al-Quran. Seterusnya masalah akhlak seorang hamba kepada Khaliq, kepada sesama manusia dan alam sekitarnya, itu juga sudah diatur di dalam Al-Quran. Seterusnya masalah muamalah, yaitu hubungan manusia dengan sesama manusia. Bagaimana bertetangga, bagaimana menghormati yang tua, bagaimana menyayangi yang kecil di bawah umurnya daripada kita. Semuanya itu telah Allah atur di dalam Al-Quran. Seterusnya masalah kisah, tarikh, sejarah, yaitu cerita tentang Nabi dan Rasul yang telah terdahulu, orang-orang soleh dan orang-orang yang ingkar. Agar apa? Sebagai i'tibar kepada kita yang hidup di zaman sekarang ini. Sedangkan keutamaan Al-Quran itu sendiri sangat banyak sebenarnya. Di antaranya bahwa Al-Quran ini barang siapa yang membacanya satu huruf saja, Allah sudah membalas 10 kebaikan. Rasulullah SAW bersabda, "Man qara'a harfan min kitabillah", barang siapa yang membaca satu huruf daripada Al-Quran, lam aqulu alif lam mim harfun. Contohnya alif lam mim, itu saya bukan mengatakan satu huruf kata Rasul, walakin akan tetapi alif satu huruf, lam satu huruf, mim satu huruf. Sehingga kita membaca alif lam mim saja itu sudah terhitung
dengan 30 kebaikan. Masya Allah. Dan yang paling besar lagi tentang keistimewaan Al-Quran ini adalah Allah Subhanahu wa ta'ala yang menjamin sendiri bahwa kitab ini akan dipelihara. Kitab-kitab sebelumnya tidak ada garansi, tidak ada jaminan dari Allah. Kitab Taurat bisa diubah manusia. Kitab Zabur bisa diobrak-abrik manusia. Kitab Injil bisa dibuat mereka beberapa versi. Akan tetapi Al-Quran tidak satu tangan manusia manapun yang bisa mengubah hurufnya, yang bisa mengubah barisnya, apalagi membuat perumpamaan ayatnya. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman dalam surah Al-Hijr, surah yang ke-15 ayat 9, Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun. Sesungguhnya kamilah yang menurunkan Al-Quran dan pasti kami pula yang memeliharanya. Maka itu jaminan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Mungkin itu yang dapat kita sampaikan. Dan yang terakhir, perlu kita jelaskan perbedaan antara kitab dan syuhub. Kitab isinya lebih lengkap, sedangkan syuhub ada sebagian hukum yang tidak tercantum. Kitab bentuknya dari kitab sudah dibukukan, sedangkan syuhub masih berbentuk lembaran-lembaran yang terpisah. Kitab biasanya berlaku lebih lama, sementara syuhub sifatnya hanya sementara. Itulah yang dapat kita sampaikan. Mudah-mudahan berkah dan bermanfaat, mengingat juga durasi. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Kalau kurang jelas nanti silahkan tanyakan di kolom komentar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.